sebenarnya dia tuh ya ngelihat perempuan-perempuan tuh sebagai kompetitor. Kenapa gitu ya? Karena sakit hati. Terus Suami di dalam ambil dirinya perempuan sadar lain. nggak, Bay? Kamu ngelihat dia kayak laki-laki. Iya, tenaganya. Kencang, dan gede cara- banget, besar banget sih Kak. Super powerful banget. Tadi aja Iya. besi bisa patah loh sama dia loh Iya Kak. loh, itu Dia besi loh. Tadi dia mau ngancurin apa itu, kendi ya. Tapi belum Iya. sempat berhasil lalu pematahkan besi. Dan nggak tahu nggak berhasil, nggak tahu emang dia sebenarnya nggak niat Nggak untuk niat kayaknya. ngancurin. Nggak Jadi niat. iya kan, Roy? Gak niat kayaknya dia Karena Kak. begitu kamu Kendi hancur itu langsung lepas gitu. isinya akhirnya apaan? itu Bunga-bunga aja. Bukan ular ya. Yang tadi kita takutkan kan Iya. itu kan jadi ular. Dan baunya aneh sih isi Bau kendinya. Bau bunga. Minyak-minyak gitu ya. iya sih. Baunya nyengat loh. Roy, Yuli sekarang gimana kondisinya? Mbak Yuli, kamu tuh bekerja di bagian apa sih? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tok. Iya. Oke, dan ini kan kamu sekarang jadi single parent ya. Saya sih berpesan Mbak Yuli, jadi sebagai ibu rumah tangga mungkin kamu ikutin inovasi-inovasi baru sekarang. Jadi ngikuti perkembangan zaman, banyak kan sosial media ini dan jualan ini jualan itu di internet. Iya. Jangan jadi ibu rumah tangga diem aja di rumah ngumpul-ngumpul sama ibu komplek, gosip-gosip nggak jelas dan Justru makin nggak ada faedahnya. nggak ada faedahnya, malah kunjungin dukun. Nah, Iya, kalau benar. saya jadi kamu nih, Yuli, dengan single parent, gimana caranya gue bisa hidupin anak gue, terus gue mau bisnis online yang cuma passive income, gue ketik-ketik dan gue harus kirim barang kemana-mana. Even itu cuma kayak soft lens, kayak even itu cuma Apapun kayak- itu ya. Well, Yang penting halal ya Kak. yang penting hal anything kayak baju or something. Banyak sih sebenarnya, Banyak udah cara. macam-macam di Dia bisa Indonesia. buka warung yang sederhana Buka warung. ya kan. You know what? Buka warung di kita kan tahu ya ada online makanan. Iya. Itu kan biasa ada yang Iya. nearby deket kita gitu. Iya. Martabak yang deket rumah kita apa? Ya, iya. Ini kayak gitu Ayo dong lebih lakuin berguna. guys pada bikin Sebenarnya yang maksudnya Roy sampaikan adalah Mbak Yuli stop semua dendamnya dan mulai nyusun hidupnya ke depan. Banyak Ada cara supaya bisa membahagiakan diri dan keluarga. Ya, lepas lunturin dendamnya dengan fokus ke depan, mudah-mudahan bisa terlepas dari ritual dendam dan makhluk ini tadi udah bener-bener di cleansing. Pergi ya Roy. pergi. Oke, jadi sekarang Pecah. tinggal pilihannya di Mbak Yuli. Mau meneruskan langkah ke depan atau terus ada di Betul. kubangan yang sama gitu. Harus move on ya. Ya, Move on. move on. Langkah terus. Oke? Ya, kamu ada yang mau disampaikan nggak Oh my ke God. Nia, Roy? Misi deh. Awas ya. Awas. Awas. Ah! Kenapa? Kamu ngeliat dia datang lagi ya? Iya oke. Iya, saya ngelihat ada makhluk halus yang datang lagi. Udah. Oke, selesai. Udah benar-benar lepas. Lepas. Bener Kak. Mbak Yuli. Udah ya, Mbak Yuli. Udah Mbak Yuli lepas. Lepas. Udah mudah-mudahan ini jadi pelajaran bener-bener jangan pernah pakai ritual-ritual lagi apapun masalah lagi dihadapi nih Mas. Ya Mbak ya. Lepas. Yuk kita tunjukin aja. Oke, dibawa silakan. Langsung dibawa. Teror belum berakhir. Masih bisa datang lagi ya, Roy. Dia kayaknya penasaran ya. Nggak mau pergi bener-bener lepas gitu. Iya. Terornya belum berakhir. Setiap perbuatan yang kamu lakukan, berhati-hatilah agar tidak menyakiti orang lain. Akibatnya, perbuatan tersebut akan berakhir di diri kita sendiri. Berikutnya akan hadir seorang pria yang tega mengguna-guna orang tuanya sendiri demi harta warisan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Danang. Selamat malam Mas Danang. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami?
malam ini saya ingin bercerita tentang hidup saya yang sangat bagi saya itu penuh dengan kekesalan ya, yang pasti. Hidup penuh dengan Ya, kekesalan, rasa kecewa. Rasa kecewa, betul. Boleh ceritakan lebih keras lagi biar kami bisa mendengar dengan jelas. Jadi orang tua kandung saya Hmm. mempunyai anak, yaitu kakak tiri saya. Lebih sayang, lebih care sama kakak tiri saya ketimbang saya yang anak kandung saya, yang anak kandung sendiri. Itu hanya Seperti perasaan atau apa yang terbukti? Memang terbukti faktanya. Lalu? Saya pergi ke suatu tempat di mana di situ ada dukun yang memang dipercaya dengan kepintarannya Untuk apa? untuk membalas semua dendam saya kepada kakak tiri saya. Biar lebih jelas kami ingin tahu deh. Anda punya rasa kesel yang begitu besar. Emang gimana sih kejadiannya, diapain? Apa yang mereka lakukan pada Anda? Waktu itu sebelum orang tua saya menikah lagi, Hmm. itu masih keluarga saya masih aman, semua masih santai. Ketika itu orang tua saya menikah lagi, mempunyai itu anak tiri daripada kakak tiri saya sendiri, itu lebih sayang. Itu semua jauh berbeda. Misalnya? Lebih sayang yang pertama, lebih semua dibela kakak tiri saya ketimbang saya. Dan waktu itu saya juga sempat difitnah dengan kakak tiri saya dan orang tua saya percaya. Apa fitnah? Saya dulu selalu dibilangnya itu ngambil uang orang tua saya, barang semuanya. Anda melakukan itu? Fitnah, itu difitnah. Oke. Betul. Anda sakit hati. Sakit hati. Makanya Anda ke Iya. seorang dukun Untuk membalas semuanya. Balas dendam Apa yang ke- dibuat dengan kakak tiri saya kepada saya. Lalu apa yang terjadi? Kakak tiri saya sangat puas ya. Kakak tiri saya merasakan sakit daripada perut dia tuh. Perutnya sakit? Iya, betul. Diapain di dukun itu? Didukunin itu. Iya, apa yang dilakukan di sana? Saya menaruh jarum di bagian ucus kecil dia. Aduh. Oke, lalu? Dah, di situ saya pertama kurang puas ya. Dan yang kedua, saya balik lagi dan di situ saya menaruh lagi seperti ada batu. Jadi di saluran pernapasan dia selalu terganggu. Jadi Ada batu? iya, kecil. Dan entah itu batu apa ya, itu memang urusan daripada si dukun itu. Oke, tujuan Anda datang ke sini untuk apa? Ya memang sih Kak, saya merasa menyesal ya, yang pasti. Semua efek apa yang saya lakuin saat itu, yang saya jalanin, yang saya rasain, semuanya itu jadi tertimpa kepada orang tua kandung saya sendiri. Apa efeknya buat mereka? Orang tua saya jadi selalu sakit-sakitan. Gitu, seperti itu. Oke, jadi Anda datang ke sini untuk melepas Iya, semua semua. ritual. Dan saya pengaruh juga mistis yang selain pernah itu dilakukan. selalu diganggu dengan roh-roh halus. Gangguannya seperti apa? Terkadang saya seperti ada di rumah saya, seperti saya selalu didorong dengan sendiri. Saya banyak sih Ada wujudnya, sosoknya terlihat. terlihat Seperti apa? kakek-kakek yang pasti. Baik, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dihadapi oleh Mas Danang ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Danang, dengan tanggal lahir 20 November 1990, sosok yang memiliki karakter kuat dan juga memiliki pendirian yang tidak bisa dikalahkan. Melalui mata batin saya, Danang adalah sosok yang tersakiti di masa lalunya. Saya melihat adanya suatu perbuatan yang dilakukan olehnya yang mengakibatkan kehidupannya menjadi berantakan. Saya melihat adanya seseorang yang membuat ia merasa sakit hati sampai sekarang. Saya merasakan tidak adanya perdamaian di antara konflik mereka. Akibatnya, kini ia merasa dihantui oleh rasa penyesalan. Kemungkinan ini adalah sosok genderuwo.
Sosok yang tinggi sekali namun berbadan besar dan berbulu hitam. Baunya anyir sekali. Tampaknya memang benar ini genderuwo. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya hari ini membawa teropong kaleidoskop. Kaleidoskop biasanya digunakan untuk orang penderita skizofrenia, bipolar, dan anak indigo juga bisa agak tenang gara-gara ini. Do you wanna see? I want. And you know what? Ini bisa ngelihat hantu. Hari Bagus ini banget. saya buangin Ya. pakai buat Danang untuk melihat hantu. Nah, ini dia. Kenapa kamu bawa ini? Kaitannya dengan Danang apa? Kaitannya dengan Danang adalah, did you hear something? Yes. Yes. Apa ya? Definitely. Itu apa ya? Kayak bunyi orang kercik. Danang, dengan tanggal lahir 20 bulan 11 1990. Saya boleh lihat jari ininya. Oh. Mas Danang, tahu nggak kenapa saya pencet itu? Karena Mas Danang dihantui oleh sosok-sosok gaib dan menyeramkan. Dan tadi yang kamu titik totok itu titik yang Iya, bikin dia bisa masuk ya. Danang, dengan tanggal lahir 20 bulan 11 1990. Ada yang bisa dibantu dari Roy Kiyoshi, Danang. Danang karena sakit hati karena saudara tirinya memfitnah dia, Iya. dan orang tuanya dirasa lebih sayang kepada saudara tirinya, akhirnya nekat guna-guna saudara tirinya, Betul. dan ngirim jarum dan juga ada batu kecil. di usus kecil dan juga di saluran pernafasannya. Tapi belakangan dia sering digangguin sosok kakek-kakek besar, sering didorong, dan makanya datang ke menembus mata batin untuk menghilangkan semuanya karena dia sudah menyesali perbuatannya. Gimana kamu ngeliatnya, Roy? Saya melihat Danang sebagai sosok yang menyeramkan. Lalu datang kemari, apa tujuannya? Mau melepas semua Melepas semua sih. hal-hal yang pernah dilakukan karena dia ke dukun untuk melakukan ritual ngirim guna-guna tadi. Jadi Yakin? efeknya sekarang justru ke orang tua kandung saya. Orang tua kandungnya sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Sebenarnya orang tua kandung kamu lebih pro ke Kakak tiri kakak saya. tiri kamu kan? Betul. Dan tapi dengan melepaskan ini artinya kamu sudah memaafkan kakak tiri kamu dong. Ya. Sekarang kondisinya gimana dia? Saat ini sih sudah mungkin membaik daripada sebelumnya sih. Sudah membaik. Karena saat itu saya masih terus-menerus datang ke dukun saya. Saya nggak habis pikir deh, saat ketemu dengan saudara tiri kamu ya, dan kamu tahu nih ngirim guna-guna ke dia, reaksi kamu gimana nih? Biasa aja. Biasa aja sih, justru saya terkadang memiliki muka dua kepada kakak tiri saya seperti itu. Oh, kadang baik, kadang enggak Iya. gitu loh. Jadi supaya nggak ketahuan juga Betul. gitu. Jadi saat kakak tiri saya mengalami efek daripada perbuatan saya itu, saya mendatangi kakak tiri saya. Gitu. Seolah-olah supaya Seolah- punya seperti alibi, itu, betul. orang nggak curiga sama kamu. Iya. Roy, kalau dia bilang karena dia sakit hati, karena dia ngerasa lebih sayang nih orang tuanya ke saudara tirinya, makanya dia berbuat ini. Kalau kamu ngelihatnya emang karena alasan itu kah atau ada alasan lain? Jujur terus terang dengan alasan jealous. Cemburu. Cemburu. Jadinya membuat dia melakukan hal-hal yang Ada kaitannya dengan harta keluarga nggak, Roy? ada kaitannya dengan harta keluarga juga. Kamu pernah difitnah kah? Pernah. Saya pernah, dan itu bagi saya bukan sekali saya difitnah. Gitu. Jadi
berulang-ulang kali kakak tiri saya itu memfitnah saya. Jadi waktu itu fitnahnya seperti ini. Saya selalu banget dituduh mengambil uang di laci ya dan di dompet orang tua kandung saya seperti itu, dan barang pun sama. Dan yang laporin? Itu kakak tiri saya. Oh, Kenapa dia ngelaporin ya? Ya, Kenapa dia ngelaporin? Apa dia yang ngambil? mungkin sih. Bagi saya sih, saya menilai seperti itu aja. Mungkin dia supaya dia tidak ketahuan dengan orang tua kandung saya, jadi orang tua kandung saya justru menyalahkan saya seperti itu. Ya. Biasanya nih ya, kalau misalnya ada kiriman magic, tapi udah lama dia mengendap akan jadi medis loh. Iya, jadi Oh, masalah gitu, Kak? medis. Biasanya udah kelamaan dia mengendap dan berubah menjadi medis. Biasanya seperti itu prosesnya. Justru saya ya Kak Roy, saya ingin sekali justru ingin kakak tiri saya. Aduh, jangan. Kamu pengen Berarti kamu belum Iya. puas dong ya Saat itu, saat itu. saya Sekarang, terlintas ingin kakak tiri saya langsung. Seperti itu. tapi sekarang udah enggak kan? Enggak sih. Udah Iya. udah ini kan, udah kamu udah pengen berubah kan? Iya. Udah Justru nggak itu dendam saya lagi datang kan? ke sini ingin menghilangkan semuanya. Apa kamu yakin nggak dia nggak juga bales guna-guna kamu? Mungkin kamu datang ke sini karena kakak kamu juga bales kamu. Enggak sih. Karena Orang kakak tua saya, kakak tiri saya justru awam. awam, dia Awam nggak ngerti. dengan Dunia supranatural. Jadi selama 2 tahun ini dia nggak ngerasa ada yang guna-guna. Enggak. Taunya dia sakit Taunya aja medis gitu. aja Taunya seperti medis itu. aja. Tapi boleh jujur ya, mohon maaf ya. Kok saya nggak yakin ya Mas Danang mau lepas semua. Sebenarnya nggak sekuat itu ya niat untuk lepas semuanya ya. Masih dendam. Aku masih ngerasain aura kebencian dan dendam di sini. Masih Kelihatan belum ya, Kak? bisa maafin saudara tirinya kayaknya. Ada lagi kayaknya Roy yang disembunyiin. Ada Iya. masalah lain ya sama kakak tirinya. Harta kayaknya. Perlakuan yang nggak adil nggak mungkin juga sampai Selain segitu. daripada itu sih memang ada lagi ya. Apa? Kamu keluarin dong Danang. Kenapa kamu pengen kakak kamu? Kamu udah sampai sini loh di Menembus Mata Batin, dan ini adalah meja kejujuran. Banyak orang yang mau kesini tapi susah sekali. Kamu dikasih kesempatan, buang semua sampahnya di sini. Kakak tiri saya itu pengen banget selalu menderita. Saya tuh selalu menderita, yang pasti ya. Dan mulai dari kehidupan saya dan yang lainnya. Justru itu bagi saya. Mbak, uang. Menderita soal apa sih Mas Danang? Soal uang. Jadi saya ketika kuliah, ya, saya pernah motor saya itu saya ditendang sama dia di pinggir sungai loh Mas. Saya hampir jatuh, untung ada pembatas ini jembatan. Saya hampir dan itu sebetulnya balasannya. Selain itu ada lain gitu. Jadi dia selalu mau mencelakai kamu Iya, gitu? betul. Selalu berusaha untuk nyelakain kamu? Kakak tiri ini dari kecil udah sama kamu. Belum. Dia itu Bawaan ibu. iya, bawaan dari waktu itu kan ayah saya masih ada. Jadi memang kita masih awal mulanya baik. Keluarga saya nyaman. Jadi tanpa ada pernikahan Kakak, kedua ya. kakak Iya. tiri cewek cowok sih? Cewek. Cewek, ini cewek nih. Saya mau tahu deh, itu ngirim jarum dan juga batu gimana caranya? Jadi seperti saya ada inian saya apa sih namanya supranatural saya ya. Dukunnya lah. Saya dikasih boneka jerami. Saya taruh jarum yang kecil itu di dalam bagian jerami itu. Masuk ke dalam. Bagian jerami. Iya, betul. Boleh saya lihat kah? Saya minta izin dulu sebelumnya kalau saya lancang. Apa dibawa? Dibawa. Boleh lihat gak Roy? Boleh. Dan Kanggi dalam. Jika tidak keberatan. Boleh. Tapi pastikan semua ini aman ya. Aman. Ini kasihan banget ya. Jadi konflik kayaknya nih. Iya, konflik keluarga yang sangat Keluarga. Complicated. saudara tiri lebih dibela oleh ibu kandung dibanding
anak kandungnya. Iya. Tapi kalau dengar ceritanya, sepertinya kakak tirinya juga mungkin ada jealous juga ke dia. Iya, bener. Tapi kan dia kakak tiri. Ya, buat dia juga kan itu adik tiri. Buat kakak tirinya. Kalian tuh cewek berdua. Jadi ya jealousy itu kayak gitu ya. ya. Bonekanya masih disimpan gitu ya. Mantap Artinya banget dia ini masih mah. dendam dong. Iya. Kalau bonekanya dia ingin dilepas, tadi malam jauh-jauh hari udah mau masuk menembus mata batin, ini Dilepas. bakar semuanya. Oh Kalau my masuknya God. ini masih Ini lagi, ada. ada lagi. Serem banget terus. Iya. Ada bonekanya lagi. Boneka jeram. Boneka jerami. Ini air kuburan. Air mawar, iya, yang biasa disiram. Buat kuburan itu kan, Kak? Boleh dijelasin nggak apa aja ini? Silakan Mas Danang. Jadi yang tadi saya maksud kakak saya taruh di bagian badan perutnya ini, saya taruh jarum saat itu di bagian paling dalam sini. Aduh, Sini. ini kayak voodoo ya? Iya, semacam voodoo. Voodoo ya? Oke, Saya taruh terus? jarum, saya tusuk dengan sekuat tenaga saya maksudnya. Jadi saya benci rasa benci saya luapkan semuanya di sini. Energi kemarahan. Betul. Iya sih. Oke. Biasanya magic itu, black magic itu bekerja ketika energi kemarahan seseorang berlipat ganda kemudian langsung menusukkan ke dalam satu media seperti boneka, kemudian diginiin menyan, benci banget, kayak makin powerful gitu. Tapi kalau orang nusuknya biasa aja gitu. Iya. Nggak kena dia. Ya, tapi ini bukan buat pembelajaran buat pemirsa ya, dan jangan dicontoh untuk ini. Oke, terus apa lagi nih? Setiap kali ya, pertama malam Jumat Kliwon, saya selalu yang namanya membakar minyak ini. Itu apa itu? Itu ritual saya. Apa aja sih? Itu apa sih? Untuk, ya itu dia tadi. Saya selain itu kan ada nih pegangan saya. Jadi Ada untuk hodamnya. Iya, seperti itu. Jaga untuk diri saya. Lo jagain kamu gitu? Iya. Itu yang di piring tuh bunga doang. Bunga, ini bunga dan ini juga Itu apa ada sih? Iya apa sih itu? empedu kambing. Itu Saya makan. dia apa? Saya makan. Dimakan? Iya. Udah mulai deh nih. Aduh, geli langsung merinding tuh aku lihat tuh. Kita harus selamatin diri Ah, sebelum nih. dilempar lagi. Aduh, beneran. Kambing kan Empedu isinya kambing kotor. dimakan. Tapi Danang aku pengen tahu. Tapi kamu tahu kalau misalnya tuh kakek-kakek itu emang buat melindungi kamu. Jangan-jangan mau celakain kamu mal. Saya sih kurang tahu ya. Yang pasti sih kata dukun itu ya dulu untuk menjaga saya. Apa jangan-jangan yang kamu bilang kamu sering diganggu, didorong gitu? Apa dari kakek-kakek itu? Jadi akhir-akhir ini maka saya datang ke sini untuk menghilangkan. Saya sudah merasakan namanya itu penyesalan. Nah disitulah efek-efek yang sudah saya rasakan saat ini sering diganggu, selalu diganggu seperti itu. Jadi dia seperti menolak, selalu mengikuti diri diusir. saya Nggak seperti mau itu. Danang nggak mau berhenti. diusir. Udah Iya. nempel banget berarti. Bangkar deh. Karena kalau menyan dia itu. melakukan ini kan kayak ngasih makan. Kalau dia berhenti berarti dia nggak dapat makan. Berarti kakek-kakek itu yang marah ya? Marah. Saya kasihan sama anak ini. Masih muda ya. Masih tapi muda. Udah dendam. udah banyak dendam. Kagi, Dela, Bayu sini deh. Saya pengen kamu ritual, Ya. tapi saya pengen tahu. Coba pegang punggungnya deh. Kanggi dan Dela dan Bayu. Ada sesuatu gak?